Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Akmal dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempraktikkan servis berkala pada posisi lift 4, melanjutkan posisi lift di video sebelumnya, yaitu lift 3. Yang pertama kita lakukan adalah turunkan kendaraan, lalu kita tarik handrem. Lalu kita kencangkan baut-baut roda. Lalu kita ganti filter oli. Sini kita simulasikan saja. Sudah. Lalu kita isi oli mesin. Di sini juga kita simulasikan saja. Setelah itu kita periksa baterai. Pertama kita periksa kotaknya, di sini masih bagus. Lalu kita periksa volume cairan elektrolitnya, di sini pas di level upper level. Lalu kita periksa terminal baterainya, di sini masih bagus, tidak berjamur. Lalu kita periksa tegangannya menggunakan multi tester. Kita posisikan ke 20 dcv, lalu kita kalibrasi, lalu kita ukur. Hasilnya 12,68 volt. Ini berarti baterainya masih bagus. Setelah itu kita periksa sumber ventilasi. Di sini juga sumber ventilasinya masih bagus. Lalu kita periksa berat jenis menggunakan hidrometer. Di sini terbaca berat jenisnya adalah 176. Kesimpulannya apa? Kita tutup kembali. Selanjutnya kita periksa selang-selang air pendingin dan persambungannya menggunakan radiator cup tester. Kita buka tutup radiatornya. Kita pompa, lalu kita periksa di bagian selang-selangnya apakah ada kebocoran. Di sini tidak ada kebocoran, namun kebocorannya terjadi di dudukan tutup radiatornya karena sudah aus. Setelah itu kita periksa tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Kita periksa relay valve-nya. Di sini relay valve-nya masih bagus. Lalu kita periksa vakum valve-nya. Di sini juga vakum valve-nya masih bagus karena tekanannya tidak turun ke 0. Kita lepas. Selanjutnya kita periksa kualitas cairan pendingin. Di sini cairan pendinginnya menggunakan air biasa dan kondisinya bergerak. Lalu kita periksa cairan minyak rem. Di sini minyak remnya masih di level max. Kita periksa cairan pendingin di reservoir tank. Di sini juga masih pada level full. Lalu kita periksa cairan washer. Di sini cairan washernya kurang, jadi harus ditambah. Selanjutnya kita periksa cairan power steering. Ini setengahnya lah, itu lah. Setengah dikit. Setengah di sini. Kita menggunakan majun. Kita masukkan kembali. Kudur gimana? Di sini cairan pendinginnya masih. Cairan pendingin? Maaf. Di sini cairan power steeringnya masih bagus karena masih banyak.
Selanjutnya kita periksa V-belt. Di sini V-beltnya sudah sedikit aus dan ada sedikit keretakan. Lalu kita periksa ketegangannya. Di sini untuk tegangannya masih kencang. Maaf. Setelah itu kita periksa busi menggunakan thickness gauge. Di sini untuk celahnya ada di 0,8 mm. Lalu kita periksa PCV dan selangnya dari keretakan. Di sini untuk selang PCV-nya masih bagus. Setelah itu kita periksa dan bersihkan filter udara. Kita bersihkan dari arah mesin. Kita pasang kembali. Setelah itu kita nyalakan mesin dan hidupkan AC. Di sini untuk aliran udaranya masih kencang. Lalu kita periksa freonnya melalui kaca tembus pandang. Di sini ada sedikit buih-buih, tandanya masih bagus. Selanjutnya kita periksa bunyi-bunyi abnormal pada mesin. Setelah itu kita periksa kebocoran oli pada mesin. Di bagian silinder blok tidak ada kebocoran. Di bagian silinder head juga tidak ada kebocoran. Namun di bagian exhaust manifold ada sedikit kebocoran oli. Setelah itu kita matikan mesin. Lalu kita periksa volume oli mesin. Kita cabut dipstiknya. Lalu kita bersihkan ujungnya menggunakan majun. Kita masukkan kembali. Di sini untuk olinya masih bagus karena mendekati full. Setelah itu kita periksa reservoir tank radiator. Setelah itu kita lepas fender cover. Setelah itu kita tutup kap mesin. Lalu kita akan melakukan pengukuran gas buang menggunakan gas analyzer atau CO2 tester. Yang pertama kita lakukan, kita pasang adaptornya. Kita pasang pada pipa gas buang atau pipa knalpot. Sudah. Lalu kita nyalakan CO2 testernya. Setelah itu kita nyalakan mesin.
Yang pertama kita tekan enter mesh. Sudah, lalu kita tunggu dia mengscan. Setelah itu kita tekan hold print. Lalu kita tekan hold print lagi, lalu kita masukkan plat nomor kendaraan. Sudah, lalu kita tekan hold print lagi. Tunggu dia mengeprint. Sudah, lalu kita ambil kertasnya. Lalu kita cocokkan. Di sini terbaca CO-nya adalah 0,19%. Di sini standarnya 0,0%. Untuk kesimpulannya, bensin tidak terbakar dengan sempurna. Lalu di sini untuk HC-nya atau hidrokarbonnya terbaca di 131 ppm. Di sini standarnya ada di 440 ppm. Untuk kesimpulannya, campuran bahan bakarnya terlalu miskin atau irit. Setelah itu di sini terbaca CO2-nya ada di 20%. Di sini standarnya ada di 20%. Untuk kesimpulannya, hampir mendekati ada masalah pada proses pembakaran atau campuran bahan bakarnya terlalu kaya. Namun karena tadi hidrokarbonnya ada di 131%, jadi pembakarannya sempurna dan campuran bahan bakarnya irit. Setelah itu kita periksa O2. Di sini terbaca 20,57%. Di sini standarnya ada di 10,16%. Untuk kesimpulannya, ada udara luar masuk atau knalpot bocor. Lalu untuk lambdanya ada di 1,6. Di sini standarnya adalah 1,3. Lalu untuk kesimpulannya, jika lambdanya itu melebihi 1, maka campurannya irit atau kurus. Sekian dari saya untuk video servis berkala pada posisi lid 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.